Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan dan mendoakan. Duduk siap, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita absen dulu ya. Ada Anwar, Hadir, Pak. ada Ripan. Hadir. Masya Allah, hadir semua ya. Iya, Pak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas kisah teladan tentang Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Keduanya ini adalah salah satu sahabat terbaik dari Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf merupakan as-sabiqunal awwalun atau termasuk 10 orang sahabat yang masuk Islam pertama kali. Jadi Abdurrahman bin Auf ini tergolong orang-orang yang masuk surga juga ya, dari rombongannya Bilal. Dan sebelum kita membahas lebih jauh lagi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui as-sabiqunal awwalun ini siapa saja dari Abdurrahman bin Auf ini. Yang pertama tentunya ada Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq merupakan salah satu sahabat pertama, seorang laki-laki pertama yang masuk ke Islam. Yang kedua ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Ketiga Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Keempat ada Zubair bin Awwan. Dan yang kelima ada Abdurrahman bin Auf. Ada keenam ada Talha bin Abdillah. Talha. Dan yang terakhir ada Ubaidah bin Zarrah. Ternyata ada 7 ya. Maaf, Bapak berarti agak lupa tadi. Jadi ada 7 orang as-sabiqunal awwalun yang pertama kali masuk Islam. Tapi kok di sini nggak ada Ali? Nah, kok nggak ada Ali ya? Karena Ali ini masuk di salah satu orang pertama, tapi bukan sahabat ya. Beliau termasuk keluarga dari Rasulullah SAW, termasuk sepupu dari Rasulullah SAW. Dan Ali ini masuk di Baiat Khadijah. Jadi Baiat Khadijah ini termasuk orang-orang dari pihak keluarga yang masuk Islam. Di Baiat Khadijah ini ada Khadijah, istri Rasulullah SAW. Yang kedua ada Bapak agak lupa, Zaid bin Hafzah. Zaid bin Hafzah ini siapa? Anak angkat dari Rasulullah SAW. Dan yang ketiga ada Ummu Aiman. Ummu Aiman ini merupakan asisten rumah tangganya Rasulullah lah pada zaman itu. Dan yang terakhir ada Ali. Ali ini masuk dalam Baiat Khadijah. Baik lagi kita akan bahas yang Zubair bin Awam. Jadi ada sebuah kisah ya. Pada saat itu ada banyak kisah aslinya dari Abdurrahman bin Auf. Salah satunya di perang Uhud kalau nggak salah. Pada waktu itu beliau ikut perang ya. Jadi ikut perang, beliau banyak mengalahkan musuh, tapi beliau juga terluka parah lah, ibaratnya. Terluka parah, ada 15 luka, itu termasuk dari pedang dan anak panah ya, yang nusuk di badannya. Dan ada 5 kalau nggak salah, 5 gigi geraham atau gigi-giginya beliau itu
patah. Dan akhirnya beliau sekarang ngomongnya cedar. Ada sebuah kisah lagi. Kisah ini sangat masyhur ya. Ketika di perang Khandaq. Jadi pada perang Khandaq beliau juga kan ikut ya. Jadi pada zaman itu banyak para sahabat yang meninggalkan rumah. Jadi ketika semua sahabat Mekah itu ikut dalam perang Khandaq, pada saat itu pohon kurmanya panen. Pas pergi perang. Jadi pas pergi perang itu panen pohon kurmanya ini. Setelah selesai, kita singkat aja ya. Setelah selesai perang Khandaq itu, ketika para sahabat pulang ke Mekah, otomatis dong buah kurmanya ini busuk dan nggak laku di pasaran. Tapi di sini Abdurrahman bin Auf ini, masya Allah sekali, dia membeli kurma-kurma itu, kurma semua pohon milik para sahabat itu semuanya dibeli di kota Mekah itu. Jadi pada waktu itu meskipun kurmanya ini busuk ya, tapi tetap dibeli sama Abdurrahman bin Auf karena dia tahu sahabat-sahabatnya pulang dari perang itu masih kere lah, masih miskin lah ya. Jadi untuk membantu perekonomian dari para sahabat di Mekah itu, Abdurrahman bin Auf tetap membeli kurma-kurma dari para sahabat itu. Dan masya Allah sekali ya, di sini Abdurrahman bin Auf untuk pertama kalinya itu miskin. Jadi Abdurrahman bin Auf ini adalah satu-satunya sahabat malahan yang kaya raya, dan di dalam ceritanya itu tidak pernah miskin. Dan kali inilah dia miskin, tapi hanya sebentar, hanya 2 hari kalau nggak salah. Dan ketika itu ada utusan dari Yaman, datang ke kota Mekah. Dia berkeliling lah ya ke penduduk-penduduk Mekah itu untuk nanyain kira-kira ada kurma nggak. Nah, di Yaman ini ada sebuah penyakitnya Bapak lupa apa penyakitnya, dan penawarnya itu adalah kurma busuk. Masya Allah. Di sini kita lanjut lagi. Ketika para utusan ini keliling ke kota Mekah, kira-kira ada kurma busuk nggak? Aduh, keliling dia. Akhirnya ada salah satu sahabat yang ngomong, kurma kita sudah dibeli sama Abdurrahman bin Auf, ke rumahnya saja gitu. Akhirnya para utusan ini pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf. Di sana dia ketemu dengan Abdurrahman bin Auf dan negosiasi. Akhirnya kurma busuk tadi semuanya itu dibeli oleh Raja Yaman 10 kali lipat. Bayangkan, tadi Abdurrahman bin Auf membeli kurma busuk dari sahabatnya ini 2 kali lipat. Tapi Allah gandakan jadi 10 kali lipat dibeli oleh orang Yaman. Masya Allah. Jadi beliau tidak miskin lagi. Jadi bisa diambil teladan lah ya dari kisah ini. Silakan nanti tuliskan kisah teladan dari beliau ini. Tulis apa saja kisah teladan yang bisa kalian ambil dari cerita Abdurrahman bin Auf ini. Oke? Baik, selanjutnya kita akan pindah ke ceritanya Abu Zar Al-Ghifari. Masya Allah, agak lupa tadi. Kisah teladan dari Abu Zar Al-Ghifari. Beliau juga termasuk salah satu orang yang masuk Islam tapi di luar Mekah dan Madinah. Jadi pada saat itu kita bicara soal kondisi keluarga beliau dulu lah ya. Jadi kondisi lingkungan beliau itu pada saat itu merupakan tempat atau suatu daerah yang dimana isinya itu perampok semua. Jadi Abu Zar Al-Ghifari ini termasuk salah satu pengarampok di dalam daerahnya itu.
Kemudian tapi beliau mempunyai pedoman hidup, di mana pedoman hidupnya itu beliau berpedoman hidup merampok orang-orang kaya yang kikir, yang pelit terhadap penduduk-penduduk fakir. Jadi beliau ini meskipun orang-orang jahat, tapi punya pedoman hidup untuk merampok orang-orang kaya saja. Jadi orang-orang yang miskin itu nggak dirampok sama dia, silakan lewat nggak apa-apa. Jadi beliau cuma merampok orang-orang kaya saja. Dan pada saat itu ada saudara beliau yang masuk Islam, yang ke Mekah, terus pulang ke daerahnya Abu Dzar Al-Ghifari ini. Dan ketika sampai di rumahnya Abu Dzar Al-Ghifari, saudaranya ini ditanya, "Lu dari mana?" Bahasanya gitu ya. "Lu dari mana?" "Gua dari tempatnya Muhammad." Nah, di situ ternyata dia bercerita tentang Islam. Dan Islam itu juga mengajarkan tentang pedoman hidupnya si Abu Dzar Al-Ghifari ini. Jadi Islam ini diceritakan dari saudaranya itu, pedoman hidup Abu Dzar Al-Ghifari ini ada di dalam Islam. Ada di dalam Islam. Tak lama dari itu kok, Masya Allah sekali, dia mendapatkan hidayah dari Allah langsung ya. Merupakan salah satu orang yang dari luar Mekah dan Madinah loh. Dia hijrah ke tempat Rasulullah. Di Mekah itu masih banyak orang-orang kafir. Dia syahadatnya secara terang-terangan, Masya Allah. Dia nggak takut sama siapapun karena dia juga termasuk perampok gitu. Jadi termasuk orang-orang hebat lah. Jadi dia nggak takut sama sekali dengan orang-orang musyrik di Mekah itu. Dia syahadatnya di depan Ka'bah. Jadi ketika beliau sudah selesai sahabat, kaum musyrik itu di Mekah itu kaget semua. Loh, lu berani-beraninya syahadat di depan gua kan gitu bahasanya ya. Ketika beliau sudah selesai syahadat, langsung dikeroyok oleh kaum musyrik di sana, di golongannya Abu Jahal. Dan beliau terluka parah waktu itu. Dan kemudian datanglah Rasulullah untuk menyelamatkan beliau. Baiklah, mungkin itu ya sedikit cerita tentang teladan kisah Abu Dzar Al-Ghifari dan Abdurrahman bin Auf. Untuk tugas kalian hari ini, silahkan ambil pelajaran dari sebuah kisah dari kedua kisah ini ya. Dalam bentuk tulisan tentunya, apa yang Bapak sampaikan tadi, silahkan dibuat tulisan ya, kesimpulan ataupun kira-kira apa saja sih yang dapat kita pelajari dari kedua kisah ini. Baik, mungkin Pak, itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.